kembali lagi di Game of Ride. Sekarang kita udah ada di Kopi Cuan. Sekarang juga ada Vespanya Mas Michael, Racing 60s ya namanya, Racing 60s yang pakai velg Marus pertama di Indonesia. Bayangin di Indonesia men. Kita langsung lihat aja gimana modifikasinya ya. Oke, pertama kita mau bahas kaki-kaki depan dulu. Pertama dia pakai Ohlins yang masih bracket, terus cover fork ini udah dicat glossy sama Mas Michael. Terus itu bracketnya pakai Marus, sama yang jelas pasti remnya Brembo 4 pot karena Hedron itu harus pakai Brembo. Terus pokoknya ini kombinasi yang pas banget sih menurutku karena isinya juga apa ini Marus, aduh lupa soalnya nggak biasa pakai part-part Hedron. Terus juga cover forknya pakai karbon. Jadi kayaknya itu, sama yang paling penting di bagian velgnya sama bannya sih. Wah ini high performance banget sih. Pertama dia pakai Marus yang W125. Ini beda banget sama yang punya kita itu, yang CNC. Kok kita pegang gini, wah jauh sih. Yang itu kasar, yang ini halus banget. Sama kok yang di sana kita pakai Maxxis R1, ini wah jauh lebih mahal sih, pakai Bridgestone Petlx. Gila, ini velg ini dari depan aja udah bisa kalian bayangin nggak mahalnya segimana. Kita belum part-part yang lain. Langsung aja kita ke part berikutnya, bagian berikutnya. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang sendiri ada knalpot idola kita ini, Rimes Hexagon Carbon buat iGet. Ini knalpotnya mahal banget, harganya itu banda-bandi sama Acra, cuma wah jauh sih ini daripada Acra karena karbonnya desainnya wah keren banget. Terus di dipsticknya Mas Michael pakai dipstick by V-Custom itu dari Vespa Box kalau nggak salah ya. Keren banget, bangga produk Indonesia. Fan-nya pakai karbon, sama cover fan-nya pakai Tony Scooter Vietnam. Wah ini cocok banget sih karena ini Rimes Hexagon yang karbon ketemu sama ini yang karbon juga top banget sih. Jangan lupa kalau velg belakangnya juga pakai Marus W125 ini. Tapi sayangnya masih pakai ini ya, Mas Michael belum pakai double disc brake, masih yang depan aja, yang belakang belum. Dia jadi pakai masih hub tromol. Tapi oke sih, kelihatannya masih looknya juga emang oke kan W125. Kita pindah ke bagian yang lain. Oke, kita pindah ke bagian kiri belakang. Di sini udah pakai Mas Michael udah pakai Ohlins tabung buat belakang, buat sprint sama Primavera iGet. Terus namanya bracket ya, bracketnya juga tentunya pakai karena Mas Michael ini head ownernya tentunya pakai Marus pasti kan, nyesuaiin sama bracket yang di depan Marus, yang belakang juga Marus, velgnya juga Marus semua pokoknya. Terus cover CVT ini udah dicat jadi warna gunmetal. Terus cover boltnya warnanya udah di repaint jadi hitam, sama ininya juga cover intake-nya karbon. Coba lagi ya, udah kayaknya itu aja yang bagian belakang. Kurang ya, tapi mahal masih kurang mahal ini. Kita pindah ke bagian yang lain lah. Oke, kita di bagian terakhirnya itu cockpitnya, dimana kita nyetirnya kan di sini ya. Itu dari hand gripnya ini Mas Michael udah pakai Zelioni, disc brake-nya juga pakai Zelioni, cover headlamp ini karbon. Terus ini namanya topi sprintnya udah juga pakai karbon. Hand grip ini bar end udah pakai Barakuda, sama joknya itu pakai punya sprint karbon 2018 kan karbon. Udah sih kayaknya itu aja. Untuk lengkapnya kita tanya ke Mas Michael aja, kenapa kok Mas Michael bikin Vespa Racing 60s yang seharusnya dikoleksi malah dimodifikasi sama kayak gini. Oke. Sekarang kita udah di Kopi Cuan. Thank you buat Kopi Cuan udah minjemin tempatnya buat jadiin set buat review ini Vespa Hedron punya Mas Michael ini.
langsung kita tanyain aja Mas Michael nih. Kenapa kok Mas Michael modifikasi Vespa yang seharusnya dibuat koleksi? Kan nggak sayang itu, Mas. Awalnya sih nggak punya niat untuk beli Vespa ini. Awalnya aku Pakai Vespa S ya. Vespa S abu-abu, nanti fotonya Ya, duplik ada fotonya. ada. Awalnya aku nge-build itu sebenarnya rata-rata udah tahu semua sih itu. Terus papaku ceritanya nggak kebagian sean. Oh, nggak bagian. Sean. Terus akhirnya ditawarin ini, oke. Awalnya pen ini buat simpenan awalnya. Buat simpenan apa? Motif masih yang S, jadi itu. punya dua, Iya. punya dua. Terus kok rasanya kok ini juga berpotensi buat dimodif, kok bagus juga. Akhirnya coba. apalagi warnanya emang wah ngaco sih. Warnanya kan emang ngaco kan yang ini. Iya warna British green. Sorry kalau ini soalnya kan ini tempat umum. Jadi nggak enak kok bisa ngelarang-larang jalan kan. Jadi sorry kok banyak orang lalu lalang. Lanjut. Warnanya emang Warnanya oke. Oke banget sih. Terus aku coba part-partku aku pindah semuanya dari yang sprint abu-abu. Yang terkenal di Surabaya karena pertama yang pakai Marus di Surabaya. Terus aku coba sih, kan belum pernah ada juga yang modif Racing 60 ini, makanya semua part langsung aku tinggal pindah, langsung swap ke sini. Tadi ini sprint 60s pertama yang head on di Indonesia, berarti ya. Belum ada di Instagram, belum ada yang Belum ada foto ya? head on kayak gini soalnya. Nah, kita langsung kenapa ya? Ini Mas Michael ini kenapa kok Mas Michael dulu dari sprint S itu udah milih Marus bisa 25, terus Ohlins, bracket Brembo, bracket Marus dan rem Brembo itu kenapa awalnya? Dari depan dulu deh. Awalnya sih sebenarnya aku nggak pernah main Vespa. Baru-baru pertama 2019 ya 2019 aku pertama kali baru main Vespa, bener-bener standar semuanya. Terus 2019 tengah-tengah mau puasaan. Awalnya itu pertama kali modif itu cuman knalpot Xil. Itu aja. Knalpot Xil. Bar N pun pakai yang KW. ya bukan KW lah, yang harga sekitar 200.000 gitu. Semua kalau kata Aldi Sena semua ada di fase itu. Kalau kata Aldi Sena. Kata Daeng ya? Iya, kata Daeng semua ada di fase itu. Iya. Terus awalnya nggak tahu Marus juga, nggak tahu Celioni juga nggak tahu semua. Polini pun juga nggak tahu. Diracunin siapa itu? Jangan-jangan Daeng. Enggak kan, bukan kan? Bukan. Awalnya itu Divo. Oh, Mas Divo. Sprint yang lagi mangkrak sekarang. Iya. OTW kenceng. Power up sih. Soalnya Mas. Soalnya Mas Divo. Terus kenapa habis Mas Divo terus dikenalin namanya Polini, Malosi. Oh, dari itu baru tahu. Tergiur ya kayak. Wah, oke sih. Oke Iya, ya. Part-partnya memang mahal tapi oke banget kan soalnya. Pertama kali ganti itu aku beli itu hand grip Celioni. Tapi tahu nggak kalau misalnya hand grip Celioni ini cepat habisnya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu bisa kayak punyanya Ilham itu udah trepes dah hilang. Makanya iya saranku nggak usah pakai Celioni, mending pakai yang lain deh. Kecuali kalau emang Sultan kayak Mas Michael ya. Soalnya jarang tak pakai sih. Oh iya sih. Boleh sih. Iya. Tapi sebenarnya enak. Ceket-ceketnya enak aku. Cuma apa namanya kalau yang nggak tahu Celioni kan bergerigi, itu mungkin yang iya itu yang bikin itu yang bikin tepos mungkin. Tapi enak grip-gripannya. Iya. Pertama beli awal-awal itu hand grip dan pertama kali udah sambatan. Soalnya untuk sebuah hand grip mahal ya? Sekitar 700-an. Iya, mahal emang. Kalau mungkin teman-teman yang baru main atau yang nggak tahu ya pasti kayak aku juga. Iya, Walaupun aku kaget kok awalnya. Kayak, hah? Hand grip 700.000. Fuck, enggak. Apa sih kok larang-larang. Iya, pertama gitu. Terus oke. Ganti handle, pasti dari hand grip handle. Brake lever. Iya, Ya, brake lever. Celioni. Awal brake lever itu Celioni juga. Terus juga tetap sambat juga. Brake lever 1,5 juta ya kalau nggak salah. 1,2an lah. 1,2an. Ya Allah, 1,2 itu bisa
ya Allah, aku bisa hidup sebulan lebih di 1,2 sumpah. Gak mungkin, gak tahu. Terus apa lagi? Habis itu pakai Habis spion. itu Spionnya tetap dulu. Spionnya tetap apa? Standar. pakai yang 200.000. Oh iya. Enggak apa cuma ada di fase itu katanya di sana. Terus habis itu aku kan ya main mobil tipis-tipis lah. Oh, iya. Jadi ngerti kayak karbon itu, makanya aku coba sih part-part apa yang bisa sekiranya tak karbon jadi nggak over karbon lah. Jadi dulu itu kan kok yang Sprint S itu dulu pakainya chrome ya. Terus Chrome ya, full chrome. Ya. Jadi Mas Michael gara-gara main mobil ada karbonnya yang chrome-chrome itu dikarbonin semua akhirnya. Iya kan? Kayak ya, yang bagian chrome, beberapa bagian chrome aku cat black piano juga, black gloss. Tapi beberapa yang sekiranya oke, aku karbon kayak ini. Terus ini apa namanya? Anunya lampu ini juga aku karbon. Terus habis main karbon udah Terus ke bawah, Mas. ke bawah. Marus, Aw, Lins, Rainbow, bracket Marus. Yes, itu couple rem hell. Loh, lupa disebutin tadi. Couple rem hell. awalnya itu kalau kaki-kaki itu awalnya pasti Ohlin lah. Pasti. Semua Mas Divo kan juga pakai. Iya, Mas Divo enjene tukang racun Divo. Soalnya bilang toh mendingan standar KB tapi kaki-kaki Ohlin. Iya. Maksudnya kaki-kaki kan tumpuan. Enggak sih. Maaf Mas Divo. Kalau aku mending ganti velg dulu daripada ganti shock. Apa velg standar? Waduh, ayolah. Berubah lah Mas Divo. Rajin juga. Awalnya itu kaki-kaki, Ya, terus soalnya, Ohlin. Maksudku kan semua motor yang kayak sport kan juga ganti Ohlin. Iya. Aku penasaran nanya ke Vespa Box. Kaget juga denger harganya. Nggak masuk akal. Jujur aku bilang nggak masuk akal. Maksudnya untuk motor 150 cc Matic harganya nggak masuk akal. Dia di atas harga motor Matic lainnya. Ya, masuk akal ya? Ya, bener ya. Di atas harga motor Matic lainnya itu yang aku bilang nggak masuk akal, dan barangnya pun hampir sama. Sama kayak NMAX itu sama. Banyak Ohlin Jepangan yang ditempelin di ini, Mas. Ohlin Jepangan ditempelin di Vespa. Banyak kejadiannya kayak gitu. Akhirnya bengkong gitu. Soalnya Vespanya terlalu mahal padahal biasa sama aja loh padahal bentuknya. Ya kan? Terus habis itu kok bisa remnya ganti? Remnya ganti itu Balitalia. Di Balitalia itu aku lihat rem. Awalnya cuma mau ganti di Balitalia itu cuma mau ganti CVT kirian. Dulu sempat aku punya Polini sama Pier Torsi itu. Aku beli itu terus ditawari juga Brembo sama Balitalia, ditawari Brembo 4 pot. Kalau cepet banget itu kayak. Awalnya sih cuma mau ganti Brembo aja, tapi disc brake-nya masih ori. Akhirnya katut. Nggak bisa ya soalnya. Iya, nggak bisa. Ukurannya beda. Akhirnya juga bracketnya juga Marus. Awalnya ditawari Celioni, tapi katanya Celioni habis. Ya wes, akhirnya Marus juga. Oke, selanjutnya kita ke bagian belakangnya itu. Kenapa ini Mas kok pakai rimes hexagon yang karbon? Kan dulu katanya pakai Exil ya. Iya. Kenapa kok ganti? Emang gak enak ya Exil? Apa bentuknya alay? Kenapa Mas? Awalnya pakai X-nya kan nggak ngerti kenapa juga, dan harganya yang paling oke itu dulu ya Exil lah, sekitar 3 juta sampai 4 juta lah. Udah aku pakai itu lama juga. Dibilang masa sebulan 2 bulan kali. Enggak, aku lihatnya soal pas ketemu Mas Michael Pak Maruf udah pakai ini kan, enggak pakai Ixi. Iya. Masa lama. Ya aku ganti, bingung kenapa apa. Awalnya banyak rekomendasi Leo Vins, terus Polini, terus Akra, terakhir Remus. Cuman aku kalau kata papaku ya, maksudnya kayak mobil kan yang penting kan downpipe, leheran. Kalau di Vespa ini leheran. Leheran yang menurutku better sama kualitasnya paling bagus sih setauku loh ya. Remus. Maksudnya dia bener-bener tebel, las-lasannya. Vespa bor apa juga pakainya Remus. Iya. Soalnya leherannya kalau yang tahu itu titanium, bener-bener titanium. Makanya kalau biru, kalau dipanasi bener-bener panas biru.
Itu alasan aku pakai. Cuman yang ini DB killernya nggak bisa dicopot. Oh ya. Kenapa itu Mas nggak bisa dicopot Mas? Nggak tahu ya. Harusnya yang di YouTube kan tinggal kayak di Oh lihat baut, YouTube. bautnya. Mau nyopotnya lihat. Ya kan gampang, tinggal bautnya di Ya. botol terus tinggal copot. Ini bautnya udah coplot, las-lasannya bener-bener ke kanan kirinya, jadi nggak bisa. Eman harusnya kalau dicopot suaranya enak. Kalau boleh tahu itu beli di mana Mas? Rimesnya Mas? Remus ini belinya sama Marus di Vespa Box Om Surya. Om Surya yang ngeracunin juga, jadi belinya waktu itu paketan. Om Surya juga tukang ngeracun, gas bos memang. Oke. Habis itu pakai apa namanya dipstick V custom. Ya, oke lah, sama Tony skuter apa cover V. Oke. Nah ini yang menarik itu di bagian belakang ya, kan CVT mesin-mesin gitu ya. Nah ini nggak ditukar Mas, nggak ada minat tuker kan? Yang dulu Sprint S pakai Polini Malosi. Nggak ditukar di sini apa? Ini emang dibikin standar gini. Gimana? Kilometernya masih 200 ini. Masih kalau mesin masih bentar lah, dinikmati dulu standar. Nanti kalau ada uang baru ya. Teman-teman tolong doakan. Masih kalau ada waktu. Sekarang kan pacaran. Masih sibuk pacaran kan? Gitu. Nah, ini kira-kira total habis buat modifikasi Vespa Sprint Racing 60 ini berapa Mas? Dari depan full Ohlins, depan belakang kan full Ohlins, Marus depan belakang, Rimes, Celioni, Carbon. Waduh, ini pasti nggak masuk akal ya, harganya nggak masuk akal ya. Kira-kira. 70 sampai 70 sampai lah ya. 70. Enggak 80 ini pasti. Enggak sampai 70-an lah ya. Nah, mau ada rencana nambah modifikasi lagi mungkin sen, stop lamp atau apa ya? Yang biasanya apa sih? Orang-orang yang part head-on itu apa sih yang diganti? Soalnya aku nggak head-on, soalnya aku orangnya sederhana. Gimana gue? Mau ganti apa lagi? Sebenarnya aku sih juga jujur aja ya, maksudnya kalau keramaian pun kayak full spec itu pun juga nggak enak dilihat. Aku juga pengennya juga simpel juga, sama nggak ada uang, jadi ya seadanya secukupnya. Mungkin loh ya, mungkin kalau ada rezeki rating, mungkin ada yang mau kasih diskon rating, aku pengen level 10. Level 10. Depan belakang level 10. Ya, depan belakang. Pengen apa? Pengen ya level 10 juga nggak apa-apa. Ori pun juga nggak apa-apa, sebenarnya bagus. Orinya bagus aku bilang. Rating gitu aja sih. Udah cukup itu aja. Kalau misalnya Mas Michael maunya itu loh level 10. Ya Allah, aku membayangkan saja kayak wah, Malmen ini berapa 3 juta kan level 10 deh. Ini ya 3 juta. Depan belakang 3 koma ya depan belakang. Ya Allah, velgku. Velg rating lo yo, cuilik lo yo. Oke, gitu aja deh ya video kali ini ya. Udah cukup ya? Cukup kan? Makasih buat Mas Michael udah mau ditanya-tanyain. Udah selesai videonya. Makasih juga buat Cuan Kopi atau Kopi Cuan ya ini? Kopi Cuan udah dipinjemin tempat buat setnya. Thank you banget. Thank you Paul. Oke. Thank you Mas Sena. Oh Mas Sena kalau. Yang Oh iya. Mas Sena juga makasih. Scoop.id andalan kita. Biasanya kita kehabisan set kan, soalnya di Scoop terus kita, makanya kita kesini kan. Makasih banget buat semuanya yang mendukung Game of Pride. Jangan lupa like, komen, yang penting-penting aja, tapi subscribe nggak mau juga nggak apa-apa. Dah.